Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang poro kagidanyang subscribe. Nah, hari ini sebelum kita ke materi, dua modal utama kalau mau resign ya kan. Sebelum kita cerita dulu. Aku tuh pagi ini tadi dapat inspirasi waktu ngopi di rumah tadi. Kenapa kamu nggak ngasong aja jualan kopian, kedaimu masih tutup ya kan, masih seminggu lebih lagi lah baru boleh buka. Nah, oke, aku berangkat habis sholat duha, berangkat kan tadi kan, naik ke atas sana. Kemarin soalnya rame minggu-minggu kemarin. Ternyata hari ini tadi semua jalan perempatan pertigaan ditutup semua. Ya udah akhirnya aku ke kedai, nengokin kedai, ternyata kondisinya ya kayak yang ini. Nah jadi tuh tadi pagi ceritanya dapat ide, wah PPMK daripada nganggur ngapain, aku ke kedai itu mau ngambil beberapa termos sama godok banyu yo, harta kayak ngasong kopi. Nah ternyata tekan warung kondisi kok ini seperti ini, barang-barang yang kulkas udah gosok semua. Nah jadi aku kayaknya nggak jadi ngasong nih, soalnya jalanan juga lagi pada ditutup ya kan. Nggak apa-apa lah, kita bersabar aja, semoga Allah ngasih rezeki. Yang penting kita hari ini udah niat untuk ikhtiar. Nah oke teman-teman, alhamdulillah nih beres-beresnya udah selesai kan. Ntar habis ini kita bakalan ngobrolin tentang dua modal penting kalau kalian mau resign ya, sambil ngopi. Siap? Oke. Nah kayak gitu kan udah lihat ya, aku tadi juga habis beres-beres, habis itu bikin kopi, terus bikin materi ini lah hari ini ya kan. Anggap aja nggak jadi ngasong, nggak apa-apa, yang penting ikhtiar saya. Moga-moga video ini jadi salah satu jalan rezekinya nanti ya kan. Makanya sodakoh dulu dong, subscribe. Sodakoh subscribe, sodakoh kan bertambah. Nah sodakoh nggak punya modal, subscribe aja sodakohnya. Oke. Nah, oke kita lanjut ya. Orang kalau mau resign itu menurutku ya, yang aku jalanin selama ini ya, modalnya tuh awalnya cuma dua dulu, paling penting. Nah modalnya dua itu apa coba? Yang pertama tuh mental. Nah, kalau kalian nggak punya mental yang besar, yang kuat untuk menjalani lika-likunya hidup tuh, itu tak ibaratkan kayak kita naik roller coaster ya. Dari start bawah kita dibawa naik ke atas. Nah, ini ibaratnya roller coaster nih, korek nih ya kan. Terus kita naik mau sampai atas, dijungkir balikin, turunnya kencang, bus ya kan. Nah tapi tenang, nanti ketika kita mau ke kondisi finish itu kan pasti jalannya rata, flat terus pelan sampai ke finish. Nah gitu. Nah, jadi kalau kalian nggak punya mental itu, mental baja itu ya tolong dipikir-pikir lagi lah, mental itu penting. Kemudian ketika harapanmu nggak sesuai dengan kondisi yang ada setelah kamu resign nanti, kamu mau apa kan, bingung kalau kamu nggak punya mental yang kuat. Itu teman-teman ya. Nah cara mempersiapkan mental itu nggak cuma sehari dua hari gitu. Nah mental itu bisa terbentuk karena terlatih. Ingat, sesuatu bisa terbentuk karena terlatih. Kalau kata tentara kan terbentur kemudian terbentuk, kayak gitu. Nah kalau kalian nggak mulai latihan saat ini, ya nanti kamu ketika resign ya mau jadi apa kan gitu. Nah sekarang yang kedua, ini yang paling penting, sangat-sangat penting. Kamu tuh resign tuh kenapa? Nah aku bagi orang kepengen resign dari perusahaan itu ada dua gitu ya. Modalnya kan dua. Yang pertama nih mental ya kan, sama tujuan dulu nih.
tujuannya mau kemana, mentalnya udah kuat belum, kamu harus latihan. Tujuan orang resign juga ada dua itu menurut saya. Yang pertama itu dream, mereka menginginkan sesuatu yang lebih ketika keluar dari suatu perusahaan. Kalian pengen lebih baik ya, entah dari penghasilan, situasi kerja, pola pikir, pastikan kamu resign kepengen lebih baik. Itu mimpi dream. Yang kedua itu, yang ini paling banyak terjadi di sekitar karyawan ya, di lingkungan karyawan, yaitu emosi. Coba dipikir, bener nggak kalian resign atau kepengen resign itu karena emosi? Emosi kenapa? Satu, ngadepin atasannya toksik, lingkungannya toksik, terus antara kerjaanmu sama gaji nggak balance, terus jam kerjamu terlalu memakan waktu, jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain sama keluarga, sama istri, sama temen, ya nggak? Atau emosi itu karena problem pribadi. Satu, misalkan kamu males udah nggak mau kerja tempat itu. Kedua, karena utangmu kakean. Tuh, jadi kamu pengen resign, pengen mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah sekarang kamu belah dulu dari otakmu sampai ke hati. Tujuanmu resign itu apa? Dream atau mimpi, atau hanya sekedar emosi? Itu ya. Coba mulai sekarang dicari dulu, karena keluar dari suatu pekerjaan itu nggak mudah. Walaupun banyak orang yang keluar masuk kerja, keluar masuk banyak dengan alasan nggak cocok, bosan apa. Itu karena mungkin karakternya dia seperti itu gitu. Nah, apa kita mau ikut orang yang karakternya seperti itu, ya, cuman pengen nyari pengalaman, ya, gitu. Beda halnya dengan orang yang pengen memang benar-benar nyari duit gitu, ya, nyari fulus gitu, cuan gitu. Nah, sekarang persiapan mental. Kita bahas dari detail ya. Persiapan mental yang bisa kamu lakuin tuh tergantung tujuanmu. Kalau tujuannya mau kerja lagi ya di tempat lain dengan posisi atau gaji lebih tinggi, satu pertanyaan, kamu punya apa? Jasa punya nggak? S1 atau D3 gitu. Kalau ada ya mungkin kamu bisa naik. Yang di perusahaan awal ini kamu STM masuknya, terus kamu kuliah berapa tahun, kamu lulus, terus kamu jadi manajer di tempat lain. Nah itu bagus, karena apa yang kamu bayarkan di kuliah itu bermanfaat kan? Yang kedua, kalau kamu nggak punya jasa, nggak punya karya, pengen hasil lebih, mentalmu siap nggak? Kamu harus jungkir balik dulu di awal. Nggak semudah itu Ferguson. Ya kan, tak jelasin dari awal. Nah, untuk melatih biar kamu nanti setelah resign nih, ini khususnya yang nggak punya modal apa-apa, yang nggak punya jasa S1, S2, D3 ya, anak-anak STM, anak-anak SMA, bahkan yang putus-putus kuliah, nggak apa-apa. Kamu kalau mau keluar dari pekerjaanmu yang udah nyaman itu masalah, yang penting kamu niat ikhlas gitu memperbaiki diri. Nah contoh-contohnya ya nih, ini kan ada 3 produk ya, contohin ini buat latihan mental ya. Ini ada Milidin, tuh kambruk cak. Milidin ini murah, satu bungkus itu mentah cuma 3.000. Nah ini dibungkus kayak gini, dikasih bumbu jadinya 6.000. Kalian bisa bikin kayak gini, promo di Facebook, di IG. Sama makaroni ini sekilo cuma 20.000. Kamu goreng, bumbuin, plastikin kayak gini, jadi 6.000 satu. Ini tembakau nih yang lagi viral akhir-akhir ini, karena beli rokok mahal, orang milih tembakau. Sekarang dia omset per hari satu kedai, satu toko itu 250.000 dengan keuntungan 70% tembakau.
Ini salah satu beberapa produk orang-orang yang kepengen resign ya, dari pekerjaan. Dia jualan kayak gini, ini dititipin ke kedaiku kan gitu, aku bantu dia promosi kan gitu. Ada cara-cara yang lebih ekstrim lagi kayak aku tadi ya, warung agak ditutup selama 14 hari, mikir apa yang bisa menghasilkan uang, karena ya jujur aja anak istri butuh makan coy, nggak butuh PPM tok, nggak butuh maskeran tok, nggak butuh cuci tangan tok, butuh makan ya kan. Kita sebagai orang tua ya mikir gitu, walaupun ya alhasil memang kondisi seperti ini sedang ditutup, jalan-jalan ditutup ya kita ikutin aja, nggak jadi jualan nggak apa-apa. Nah, ini semoga ya video ini sebagai ikhtiarku hari ini tuh ya, modalnya itu kamu harus latihan mental dulu mulai dari sekarang, latihan dulu, latihan dan latihan dan latihan sampai kalau kamu usahanya udah bagus, kamu punya gaji sekian ya, terus kamu coba usaha sampingan hasilnya sama, ini kamu udah bisa untuk resign, syukur-syukur usaha samping kamu udah di atas. Itu untuk persiapan mental kamu, berlatih bikin suatu usaha atau bikin suatu karya, entah itu makanan, minuman, produk-produk apapun, bahkan nulis kalau suka nulis, bikin konten di Instagram, di Facebook, apapun itulah yang melatih mental kamu. Kayak aku gini belajar ngomong di kamera ya melatih mental gitu loh, nggak apa semata-mata orang resign bel dapat pesangon. Aduh, kamu diketawain nanti sama perusahaan, kamu mau resign kok nyari pesangon tok gitu, gimana gitu. Malu. Kalau kata orang itu kita harus jaga terumbu karang, terumbu karang adalah jati dirimu. Kalau kamu resign cuma nyari pesangon, Pak aku mau resign, pesangonnya berapa buat aku modal, lah ngapain. Sekarang kamu belajar dulu persiapan mental, bikin suatu karya yang kamu bisa jual, kamu bisa pasarkan, dengan itu laku. Latihan, lama estimasinya 3 tahun, kalau kamu cepat bisa 3 bulan, 5 bulan jadi. Oke, itu untuk persiapan mental ya. Nah, untuk tentang tujuan ini, tujuan kan ada 2 tadi, dream sama emosi. Kalau tujuanmu pakai dream, mimpi, pasti terencana ya kan, terencana dengan baik. Gimana terencana dengan baik? 1, ketika kamu berpikir untuk aku mau resign dari perusahaan ini, kamu tulis 1, kamu resign tahun berapa, tulis 2023. Atau kemudian ditulis lagi mau apa, kerja atau usaha. Kalau kerja di mana, usahanya usaha apa, tertulis gitu, jadi jelas urut-urutannya. Kalau kamu nggak tulis itu kan sama aja bohong gitu, ngerti nggak? Nah, ketika sebuah mimpi itu ditulis dengan jelas sesuai plan, nanti akan berkembangnya baik. Ketika ada sesuatu masalah, kamu tinggal buka catatanmu, oh plan A gagal, kamu bisa ke plan B gitu ya. Ya udahlah gitu aja lah ya, semoga bermanfaat ya. Lain kali nanti aku akan jelasin lebih detail lagi, soalnya sama aku juga lagi belajar bikin kayak gini tuh. Yang penting kita membagikan informasi yang positif bagi teman-teman semua. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.